dipaksalah secara langsung, secara tidak langsung, dosen yang ikut meneliti itu merekayasa laporan keuangan. Yang Mulia Pak Wakil, Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada 3 universitas yang memberikan keterangan yang diundang oleh Mahkamah. Nah, mungkin ketiga kampus ini kami minta keterangan tambahan. Bagaimana kalau seandainya implikasinya terhadap kampus Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya dipatok bahwa gaji pokok itu minimal sama dengan upah minimum kabupaten atau provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula misalnya kalau yang dijadikan minimum itu adalah untuk menyetarakan dengan upah minimum itu yang digunakan adalah gaji pokok dengan tunjangan tetap. Nah, tolong kami diberi gambaran kira-kira apa implikasinya terhadap kampus, karena kalau kampus swasta kan lebih mengandalkan uang dari yang dicari sendiri. Nah, tolong kami diberi penjelasan kira-kira apa implikasinya. Dan tolong juga kami diberikan data, ini kalau yang disampaikan itu kan rata-rata mengatakan begini, gaji pokok segini, tunjangan tetap, tunjangan-tunjangan lainnya selalu diambil dari yang posisi maksimal. Misalnya ini gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan lainnya itu kalau semua komponen terpenuhi, ikut kegiatan ini, jadi panitia, tunjangan ini dan segala macamnya. Nah, kalau itu ditarik ke atas, mungkin akan di atas batas upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Tapi tolong kami diberikan juga, karena tidak semua dosen itu akan jadi panitia. Tidak semua dosen itu nanti akan terlibat kegiatan. Tidak semua dosen itu nanti akan dapat penelitian. Dan tidak semua dosen juga dapat tunjangan publikasi. Bahkan kalau didengar ini pemerintah bisa memikirkan. Salah satu keluhan teman-teman di kampus itu adalah kalau ada dana penelitian, itu mempertanggungjawabkan anggarannya itu lebih sulit daripada bikin penelitian itu sendiri. Tolong dicatat oleh Kementerian Pendidikan. Karena apa? Misalnya nih saya datang ke lapangan melakukan penelitian, lalu ada narasumber diwawancarai, dibelikan misalnya kopi, uang rokok kalau kita datang ke pedesaan atau ke kampung-kampung, kan tidak mungkin minta pertanggungjawabannya. Akhirnya apa? Dipaksalah secara langsung, secara tidak langsung, dosen yang ikut meneliti itu merekayasa laporan keuangan. Karena akan jauh lebih baik kalau mau membantu mereka ini ada dana penelitian, Anda mengajukan proposal ini, sepanjang output atau outcome-nya nanti tercapai, itu uangnya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kan tidak bisa dipertanggungjawabkan semua. Ini saya masih ingat ketika saya masih dosen, itu lebih baik cari penelitian yang dananya dari luar kampus dibandingkan yang disediakan kampus yang dibiayai oleh kementerian itu. Karena lebih repot untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, tolong kami dibantu ini, kalau yang maksimalnya ialah hampir semuanya akan melewati batas upah minimum itu. Tapi kalau yang ada dosen yang tidak jadi panitia, tidak dapat dana penelitian, lalu tidak dapat juga pengabdian dan segala macam itu, kira-kira cukup enggak dana itu? Dan apa implikasinya kalau di state atau dinyatakan secara eksplisit gaji pokok itu sama dengan upah minimum regional. Itu satu. Yang kedua, ini di forum terbuka ini perlu kami sampaikan atau saya sampaikan, kalau ada warga kampus yang merasa keberatan dengan yang disampaikan oleh pimpinan mereka, rektor, pembantu rektor, dan segala macam, tolong disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira apa yang tidak benar yang disampaikan itu? Karena sampai hari ini, kami sudah menerima setidak-tidaknya 11 keberatan. Ada yang dari UGM, ada UNAIR, ada UNHAS, ada dari Andalas.
yang menyatakan tidak benar seperti itu. Tolong sampaikan dan kami akan menutup identitasnya yang menyampaikan itu agar kami ini bisa apa? Bisa dapat data yang sesungguhnya. Jika perlu sekaligus melampirkan slip take home pay atau gaji terakhir yang dia peroleh dari kampus itu untuk membuktikan benar atau tidak ini bisa di atas upah minimum itu. Nah, itu perlu disampaikan karena ini sebetulnya ini kan pemohon ini harus dilihat juga sisi baiknya. Mereka kan mau memperjuangkan ada standar minimal setidak-tidaknya tidak di bawah dari upah minimum di masing-masing daerah itu. Itu yang mereka perjuangkan. Artinya apa? Kalau misalnya Mahkamah memerintahkan harus begini, itu kan tidak bisa tidak akan ada upaya bagaimana melengkapi atau mencukupkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kampus. Nah, jadi kami berharap ini sekali lagi himbauan, kalau ada warga kampus yang merasa tidak real seperti yang disampaikan oleh pimpinan universitas 2 minggu lalu maupun hari ini, tolong disampaikan kepada kami Mahkamah dan kami akan menutup identitasnya supaya nanti kami bisa dapat gambaran yang objektif soal seperti ini. Terima kasih Pak Ketua. Silakan, Prof. Penny yang mulia. Baik, terima kasih kepada para rektor dari 3 perguruan tinggi. Saya mohon tambahan keterangan, mungkin tertulis nanti ya. Kaitannya begini, ini kan di kampus, 3 kampus ini sebagai kampus PTS, itu untuk dosennya yang diangkat itu apakah sudah berdasarkan perjanjian kerja, sehingga bisa kita ketahui kalau ada perjanjian kerja kan memang dia tidak bisa kemudian di bawah UMR. Jadi mohon nanti dijelaskan Pak ya. Jadi apakah ini berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian yang berikutnya, kalau di PTS tadi kan ada yang menyampaikan di PTS itu ada yang ASN-nya juga. Nah, ketika ASN-nya ada di sana, apakah kemudian yang diperoleh ASN itu selain gaji pokok dan kemudian tunjangan-tunjangan yang melekat di situ, apakah kemudian itu disesuaikan juga dengan yang diberlakukan di kampus itu? Apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dia merefer kepada yang ada di kampusnya sendiri ya? Jadi ini menggunakan yang mana yang dipakai di situ? Itu mohon nanti ditambahkan keterangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 universitas tadi yang berikan keterangan, dan tentunya di samping keterangan yang tadi sudah disampaikan, juga kami menunggu keterangan tambahan yang dimintakan oleh para hakim tadi, para yang mulia, untuk ditambahkan dalam keterangan yang kami tunggu untuk segera dikirim ke kami. Sekaligus kami akan bersurat kembali untuk Universitas Islam Sumatera Utara setidaknya minta keterangan jika tidak bisa hadir pada sidang hari ini, karena tidak bisa hadir. Keterangannya juga bisa kami surati kembali untuk dimintakan sekaligus, karena kami perlu pembanding yang lebih banyak dibanding dari 3 PTS yang sudah memberikan keterangan tadi, termasuk dari beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah memberikan keterangan sebelumnya. Dan untuk para pemohon, termasuk pemerintah dan DPR, dan juga para pihak terkait yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini adalah sidang yang terakhir untuk permohonan-permohonan ini. Iya. Untuk sementara seperti itu, tapi nanti jika memang diperlukan untuk sidang dibuka kembali kami akan beritahukan. Tapi untuk hari ini kami sudah simpulkan untuk sidang ini sidang terakhir, dan para pihak yang akan mengajukan kesimpulan ditunggu hingga hari Kamis 6 Agustus 2026, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Mohon izin Yang Mulia, Ya. apakah kami diperkenankan untuk menambahkan pertanyaan ke para pihak yang pemberi keterangan Yang Mulia?
Kita tidak dikenal di hukum acara di acara MK untuk forum seperti itu, Mbak Viola. Jadi silakan jika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikiran para pemohon disampaikan di kesimpulan saja. Kalau Sebab ini berkaitan dengan informasi dan juga data yang mulia. apa misalnya supaya melalui majelis nanti majelis akan meneruskan. Misalnya mohon untuk jadi pertimbangan pada majelis tentang sertifikasi dosen. Jadi di beragam universitas selalu menyampaikan bahwa untuk meningkatkan penghasilan dosen bisa menggunakan sertifikasi dosen seperti itu. Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme sertifikasi dosen itu dilakukan di setiap universitas. Karena yang dirasakan oleh para pemohon dan juga saksi yang kami hadirkan untuk mendapatkan sertifikasi dosen itu antriannya cukup panjang dan bisa sampai 6 sampai 7 tahun kemudian baru bisa tersertifikasi seperti itu untuk mendapatkan tambahan penghasilan itu. Baik, nanti kami akan pertimbangkan juga apakah itu perlu nanti ada pendalaman tersendiri untuk sidang setelah kami dinyatakan selesai dan para pihak menyampaikan kesimpulan, karena dalam beberapa permohonan juga Mahkamah pernah membuka kembali persidangan jika itu dipandang penting. Tapi paling tidak kalaupun itu kemudian tidak dibuka kembali sidang untuk permohonan ini, Mbak Viola, majelis hakim pasti akan mendapatkan mencari data-data secara berdasarkan ex officio para hakim untuk mencari data itu. Di samping nanti juga mungkin bagi yang mendengar untuk terutama dari pihak yang hadir pada siang hari ini dari 3 perguruan tinggi swasta, dari Non-Mention, kemudian De La Salle dan dari Albuya Tama juga bisa merespon apa yang diinginkan pemohon yang disampaikan melalui majelis hakim tadi berkaitan dengan perolehan sertifikasi bagi para dosen di PTS Bapak Ibu sekalian. Di samping nanti juga kami dari persidangan ini juga bisa menghimbau kepada para PTN-PTN yang mendengarkan juga yang kemarin sudah kita dengar untuk bisa menambahkan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemohon melalui kesimpulan yang diberikan, termasuk juga para pihak terkait sejauh mana yang diketahui atau yang dialami berkaitan dengan kesulitan-kesulitan di dalam mendapatkan sertifikat-sertifikat yang disampaikan oleh pemohon tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi berkenaan dengan sertifikasi dosen ini memang pada persidangan yang lalu sudah saya tanyakan ya, Bu Kepala Biro ya. Jadi mohon keterangan dari pemerintah yang saya mintakan itu kenapa kuotanya kok terbatas. Bagaimana kemudian perkembangan kuota ini, apa yang kemudian menjadi siasat atau sikap atau strategi dari pemerintah untuk kemudian mencukupi sertifikasi dosen sesuai dengan data dosen yang ada. Itu mohon data-data itu bisa disampaikan kepada kami itu. Itu kemarin Pak. Terima kasih. Baik, itu ya nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan sekaligus dalam kesimpulan jika akan digabung dengan kesimpulan pada saat menyerahkan kesimpulan nanti. Izin yang mulia, kami dari pemohon Ya, gimana Pak? 24, mungkin bisa diminta juga tambahan informasi ataupun data dari ketiga perguruan tinggi ini terkait dengan penelitian yang didukung oleh dana dari universitas dan juga berapa hasil atau publikasi yang dilakukan oleh dosen tanpa biaya ataupun tanpa dukungan dana dari universitas. Maksudnya apa ini? Yang tidak tanpa dana dari universitas? Kan penelitian yang dilakukan oleh dosen di universitas tersebut kan tadi ada yang didukung oleh dana, ada yang tidak, dan ada yang tidak. Apa Artinya maunya? rata-rata setiap dosen itu berapa hasil penelitian yang dilakukan dalam setiap tahun gitu, yang mulia. data itu. Iya.
Baik, untuk 3 pemberi keterangan sekaligus tadi ada tambahan dari pemohon 24. Jika bisa nanti dalam kesimpulan atau data tambahan yang keterangan tambahan yang diminta oleh para hakim tadi juga disertakan data para dosen yang melakukan penelitian dalam 1 tahunnya rata-rata berapa, dan kemudian soal anggarannya juga seperti apa, apakah semua di-cover oleh universitas PTS yang bersangkutan ataukah ada sumber lain yang kemudian bisa menggantikan itu. Mohon nanti ditambahkan Pak Rektor dari non-mention, De La Salle, dan dari Universitas Abu Yatama Aceh, sekaligus dari Universitas Islam Sumatera Utara juga akan kami surati untuk memberikan keterangan sekalipun secara tertulis dan digabung dengan forum kesimpulan pada permohonan-permohonan ini. Baik, terima kasih untuk persidangan permohonan-permohonan ini untuk selama persidangan ini maupun sidang hari ini. Terima kasih untuk pemberi keterangan dari 3 PTS, para Bapak-Bapak Rektor dan Wakil Rektor. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.